pertanyaannya, kalau memang pilkada atau pemilihan gubernur itu misalnya dipilih langsung oleh DPRD atau dengan skema ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, atau misalnya skema yang berikutnya yang ditawarkan itu kan seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 itu, pusat memberikan daftar nama 3 nama atau bisa 2 nama atau jangan juga bisa calon tunggal untuk dibawa di pembahasan di dewan gitu untuk akhirnya dipilih dan disetujui. Nah, tetapi kan salah satu problem kita saat ini sekali lagi terkait dengan persoalan representasi, kepuasan publik misalnya terkait dengan bagaimana anggota dewan itu menjadi penyambung lidah mereka, itu kan menjadi sebuah persoalan juga yang kita harus hadapi saat ini. Terkadang keinginan rakyat itu tidak sejalan dengan apa yang disuarakan oleh anggota dewan, gitu kan. Terkadang justru anggota dewan itu misalnya hanya menyuarakan kepentingan-kepentingan partai politik atau misalnya para ketua-ketuanya, gitu kan. Nah, tetapi kita ingin sebenarnya dengan pemilihan kepala daerah langsung itu publik semakin terlibat dalam misalnya percakapan, kemudian persoalan visi misi, kemudian program kerja. Di situ kan juga ada pendidikan politik yang bisa dilakukan oleh para politisi, termasuk kayak seperti Pak Hormansyah. Ini kan juga sudah punya pengalaman gitu kan untuk menjadi calon kepala daerah. Tentu kan mereka turun nih ke bawah, ya kan, menyapa, berkomunikasi, menyampaikan keinginannya bahwa saya ingin maju sebagai calon kepala daerah, saya punya tawaran program ini, saya punya visi misi seperti ini, kan itu menjadi bagian dari pendidikan politik. Nah, kalau misalnya dengan skema pemilihan dipilih oleh DPRD, itu kan komunikasi tidak intens lagi dengan masyarakat. Minimal misalnya dalam 5 tahun sekali lah ada yang intens. Terus selanjutnya kan kita lihat seperti sekarang ini ya sudah, mereka hanya memberikan statement di media massa, kemudian disebarluaskan oleh media massa, selesai. Tapi proses dialogis itulah yang harusnya juga kita lihat sebagai sisi penting dalam budaya demokrasi kita. Kemudian juga sisi lainnya adalah misalnya ketika demokrasi langsung itu, kita kan bisa mengukur bagaimana kualitas seorang calon kepala daerah. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hormansyah, betul, dalam banyak pemilu itu tidak sampai partisipasi pemilih kita yang hadir pada saat hari pemungutan suara itu yang sampai di atas 80% itu jarang. Bahkan di bawah itu hanya separuh saja, misalnya 50%, itulah yang terjadi. Tetapi yang perlu diingat, partisipasi politik itu kan tidak hanya datang pada saat hari pemungutan suara, tapi mereka ikut kampanye, kemudian ikut pawai, itu kan juga kemudian ikut berbincang di sosial media, itu bagian dari partisipasi politik. Jadi kita tidak bisa hanya mengukur, menurut saya ya, tidak bisa hanya mengukur pada saat dia datang ke TPS sebagai bentuk partisipasi politik, dan itu betul memang partisipasi politik, tetapi partisipasi politik tidak hanya dari salah satu variabel itu saja, jadi banyak hal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.